pembahasan kita selanjutnya yaitu elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Yaitu cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan reaksi kimia dengan arus listrik. Jadi, sel elektrokimia ini merupakan rangkaian sel tempat berlangsungnya terjadi reaksi kimia, terutama reaksi reduksi oksidasi pada suatu reaksi kimia. Nah, berdasarkan energi yang dihasilkan atau yang diperlukan, atau disebut juga dengan spontan tidak spontan. Jadi spontan itu energi yang dihasilkan, sedangkan tidak spontan itu energi yang diperlukan. Jadi sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua, yaitu sel Volta dan sel elektrolisis. Apa perbedaannya? Kalau sel Volta itu mempelajari bagaimana senyawa kimia atau energi kimia dapat berubah menjadi energi listrik, menjadi arus listrik. Sedangkan di sel elektrolisis mempelajari bagaimana energi listrik tersebut dapat memicu terjadinya reaksi kimia. Nah, jadi sel Volta ini tempat berlangsungnya reaksi kimia redoks secara spontan sehingga dapat menghasilkan listrik. Sedangkan untuk sel elektrolisis itu tempat berlangsungnya reaksi kimia atau reaksi redoks secara tidak spontan, karena reaksi kimia ini dapat terjadi apabila telah dialiri energi listrik, jadi baru dapat memicu terjadinya reaksi kimia. Nah, ketika kita membicarakan tentang arus listrik, berarti akan ada kutub. Kutub itu ada positif, ada negatif. Nah, untuk mengingatnya, perbedaan dari sel Volta dan sel elektrolisis, sel Volta itu kapan? K-nya katoda, P-nya positif, A-nya anoda, N-nya negatif. Jadi di sel Volta, katodanya positif, anodanya negatif. Sedangkan di sel elektrolisis, katodanya itu negatif, anodanya itu positif. Ini biasanya pakai kenap ya, tapi biar kita lebih ingat pakai E, kenap E, elektrolisis. Nah, untuk kedua ini memiliki perbedaan dan memiliki persamaan juga, yaitu katoda mengalami reaksi reduksi dan anoda mengalami reaksi oksidasi. Kita singkat menjadi CRAO. Nah, ini saya menggambar diagram sel Volta ya. Diagram sel Volta. Nah, kita tulis reaksinya. Katoda. Ingat, di sel Volta, katoda itu positif. Kapan? Positif. Berarti yang positif, ini positif Cu. Dan ingat, CRAO berarti di katoda terjadi reduksi. Jadi Cu-nya mengalami reduksi. Kita tulis reaksinya ya. Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, reaksi ini kita lihat di diagram alir ini ya. Di gelas ini itu ada ion Cu. Ion Cu ini, Cu2 plus ini ya, ada ion Cu2 plus. Nah, ini juga ada lempengannya, atau ini elektroda Cu. Nah, di katoda dia kan positif. Jadi si Cu2 plus ini akan menempel di elektroda ini, menempel. Dia itu terreduksi jadi menempel di sini. Nah, kemudian di anodanya gimana? Di anoda berarti harus terjadi oksidasi. Nah, berarti di sini terjadi reaksi oksidasi. Jadi si Zn-nya teroksidasi. Jadi Zn teroksidasi menjadi Zn2 plus 2 elektron. Nah, kita tambahkan ya. Ini berarti dicoret 2 elektronnya menjadi Cu2 plus Zn menjadi Cu plus Zn2 plus. Nah, jadi si elektron ini mengalir ya. Mengalir dari mana ke mana? Dari Cu. Cu-nya kan menerima elektron. Sehingga Zn melepas elektron. Nah, jadi si Zn-nya melepas elektron, kemudian diterima oleh Cu, sehingga terjadilah arus listrik. Nah, jadi si sel Volta ini merupakan reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik. Nah, ini kan udah diagram selnya. Ini reaksi sel. Kemudian ini reaksi sel. Dan ada notasi selnya. Untuk cara pembuatan notasi sel. Notasi sel itu seperti ini ya. Kita gambar garis 1 dan garis 2 di tengah. Garis lagi. Yang di tengah ini diisi ion. Yang sebelah kiri oksidasi, yang sebelah kanan reduksi.
Nah, kita lihat dulu oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi itu Zn kan? Zn. Nah, yang ionnya ditulis di sebelah sini. Zn-nya ditulis di sini. Yang mengalami reduksi Cu. Ionnya ditulis di sini. Cu2+. Cu-nya tulis di sini. Nah, kita tulis di sini ya. Zn2+ jembatan garam, Cu2+, Cu. Nah, ini namanya notasi sel. Nah, jadi ini namanya diagram sel, ini reaksi sel, dan ini notasi sel. Sekarang kita akan membahas tentang potensial sel. Nah, semua unsur yang ada di bumi ini, semua unsur seperti Fe, Cu, Zn, nah semuanya itu memiliki potensial yang berbeda-beda. Ilmuwan sudah menghitung dan mendata semua potensial listrik di bumi ini. Nah, semuanya itu sudah didata dalam bentuk potensial reduksi atau disebut E0 red atau cuma E0 saja ya penulisannya. Contohnya, potensial listrik dari Fe, E0-nya minus 0,44 volt, dari Cu plus 0,34, sedangkan Zn minus 0,76. Nah, kan masing-masing unsur, masing-masingnya memiliki E0 yang berbeda-beda, ada yang negatif, ada yang positif. Hal ini berpengaruh terhadap reaksi yang terjadi. Semakin besar E0, maka semakin dia reduksi. Jadi di sini yang paling reduksi itu benar Cu. Cu karena dia paling besar nilai E0-nya dibanding ketiga ini. Dia plus 0,34. Dan di sini berarti yang mengalami oksidasi dibanding ketiga ini itu Zn. Karena dia nilai E0-nya paling kecil yaitu minus 0,76. Nah, bagaimana nilai E potensial jika salah satu dari mereka ini digabungkan? Misalkan Pu dengan Cu atau Cu dengan Zn. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu disebut perbedaan potensial. Beda potensial itu disebut potensial sel. Potensial sel lambangnya E0 sel. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat ya. Nah, cara menghitungnya itu E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Jadi E0 sel itu nilai E0 yang mengalami reduksi, unsur yang mengalami reduksi dikurangi unsur yang mengalami oksidasi. Contoh soalnya, misalkan hitunglah berapa potensial sel untuk Zn dan Cu. Cara menjawabnya, kita lihat Zn dengan Cu lebih besar mana nilai selnya, E0-nya. Lebih besar Cu. Berarti E0 Cu lebih besar daripada E0 Zn. Semakin besar berarti dia reduksi. Berarti Cu-nya reduksi. Jadi tinggal masukkan ya angkanya E0 Cu. Ini kan E0 red yang mengalami reduksi, berarti energi selnya E0 Cu dikurangi yang mengalami oksidasi Zn, E0 Zn. Kita masukkan angkanya. E0 Cu itu ini plus 0,34 dikurangi E0 Zn minus 0,76. Langsung dihitung, berarti jumlahnya plus 1,1 volt. Nah, ini kan contoh soal dari gabungan dari Zn dan Cu tanpa adanya reaksi. Nah, bagaimana kalau contoh soal dengan reaksi? Nah, yang tadi kan kita sudah membahas, misalkan dari diagram alir ini. Tadi udah ada reaksinya ini. Berarti tinggal ditambah nilai E potensialnya. Cu E0-nya plus 0,34 volt. Zn-nya minus 0,76. Ini kan kalau di sini kan reaksinya dibalik ya. Ini Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn, sedangkan ini Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Karena ini reaksinya dibalik, berarti harga E0-nya juga dibalik, jadi positif. Positif 0,76 volt. Nah, ini tinggal dijumlahkan, berarti E0-nya, 0 selnya, sama ya, 1,1 volt. Nah, ini kalau tanpa reaksi, ini kalau diketahui dari suatu reaksi.
spontan atau tidak spontan. Itu kespontanan. Spontan itu kan tadi dibahas kalau spontan itu dalam sel volta artinya dia menghasilkan energi. Jadi E0-nya itu positif, nilai E0-nya itu. Sedangkan kalau tidak spontan, dia itu memerlukan energi. Jadi si E0-nya itu negatif. Nah, misalkan kalau ada contoh soal menanyakan sebuah reaksi, apakah reaksi ini spontan atau tidak, tapi tidak diketahui nilai E0-nya. Maka solusinya yaitu, nah ini dia solusinya. Kalau E0-nya tidak diketahui, kita harus hafal dengan deret voltanya. Ini deret voltanya harusnya ditulis terus ke sini ya, ke sini, cuman nggak akan cukup, jadi ke bawah. Nah, semakin kiri si deret volta, maka dia akan mengalami oksidasi. Sedangkan semakin kanan deret volta, dia akan mengalami reduksi. H ini di sini H ini sebagai pembanding ya, karena nilai E0H adalah 0. Jadi semakin ke kiri oksidasi, E0-nya semakin negatif, dan semakin ke kanan dia mengalami reduksi, E0-nya semakin positif, semakin besar. Jadi misalkan antara Ba dan Sr, berarti Ba ini nilainya lebih kecil daripada Sr. Berarti Ba mengalami oksidasi dan Sr mengalami reduksi. Nah, kita jawab soal yang di atas ya. Mg dan Pb. Mg di mana? Mg di sini. Pb di sini. Benar tidak? Mg mengalami oksidasi dan Pb mengalami reduksi. Kita lihat biloxnya. Mg biloxnya di sini plus 2, di sini jadi 0. Dia biloxnya turun. Berarti dia mengalami reduksi. Pb dia biloxnya 0, di sini plus 2, berarti dia mengalami oksidasi. Ini reduksi. Sedangkan di sini Mg harusnya mengalami oksidasi dan Pb mengalami reduksi. Berarti reaksi ini tidak spontan karena tidak sesuai dengan aturan deret volta. Ini cara menjawabnya. Ini bagaimana cara mengingat ini? Ini pintar-pintar kalian sendiri ya. Bisa disingkat atau dinyanyikan. Ini bisa kita nyanyikan ya. Ibu ragu untuk menyanyikannya. Maaf ya kalau misalnya suaranya nggak enak buat didengar. Ya kita nyanyikan. Coba nyanyikan ya. Jika beserjana maka menjana cerpejat konisa BBHS BBI CU HG AGPTA itu deret volta. Gak enak ya. Maaf. Mama pintar-pintar kalian ya buat ngehafalnya. Bisa contoh yang ibu berikan tadi. Semuanya, kita lanjut pembahasan kita ya mengenai elektrokimia. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah elektrolisis larutan. Ini agak ribet ya, kaidah elektrolisis larutan ini. Ini sudah dirangkum. Nah, nanti jika kita diminta atau ada soal, tentukan elektrolisis larutan. Larutan ya, larutan itu berarti terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Kita pelarutnya general ya, air. Nah, nanti di katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi. Di katoda kita lihat kationnya, ion positifnya, apakah ia termasuk golongan 1A, 2A, Mn, atau aluminium? Kalau iya, maka si kation tersebut tidak direduksi, tapi yang direduksi itu adalah air, sehingga ditulis reaksinya seperti ini, 2H, 2O, tambah 2 elektron menjadi 2OH-, basa ini tambah H2 hidrogen. Nah, kalau kationnya tidak termasuk golongan ini, berarti bukan golongan ini, maka kationnya yang direduksi. Contohnya misalkan kationnya itu ada kation Fe2+. Kation Fe2+ direduksi, ditambah 2 elektron menjadi Fe. Terus, reaksi di anodanya yaitu selalu terjadi reaksi oksidasi. Di anoda, kita bukan lihat anion, tapi lihat elektrodanya dulu. Nah, apakah elektrodanya itu termasuk inert
inert itu tidak bisa bereaksi atau susah bereaksi. Yang termasuk inert itu C ya, karbon atau biasa disebut grafit. Ada PT atau platina, ada aurum, emas biasanya. Nah, kalau iya termasuk golongan inert si elektrodanya, maka lihat anionnya. Si anionnya itu apakah termasuk ke dalam sisa-sisa asam oksi? Asam oksi itu, sisa asam oksi itu sisa asam yang bereaksi dengan oksigen, sisa asam yang ada oksigennya ya. Contohnya seperti SO42-, SO3-, atau NO3-. Nah, kalau iya, si anionnya termasuk sisa asam oksi, berarti si anionnya tidak dioksidasi. Yang dioksidasinya itu air, menjadi 2H2O, menjadi 4H+, tambah 4 elektron, plus O2. Nah, kalau misalkan si elektrodanya, si anionnya, kalau misalkan si anionnya bukan termasuk sisa asam oksi, maka anionnya yang dioksidasi. Contohnya misalkan ada anion Cl-. Anion itu apa? Ion negatif. Anion Cl-, maka reaksinya ditulis seperti ini. 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Misalnya ada OH-, berarti reaksinya ada ditulis seperti ini. 2OH- menjadi H2O plus 2 elektron plus setengah O2. Nah, terus bagaimana kalau ternyata elektrodanya itu tidak termasuk inert? Misalkan elektrodanya itu kita di soalnya Fe, si elektrodanya Fe. Jadi elektrodanya yang dioksidasi. Jadi si Fe dioksidasi menjadi Fe2+ plus 2 elektron. Nah, supaya kita bisa lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal ya. Di sini ada soal, tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT. NaCl dengan elektroda PT. Kita uraikan dulu NaCl-nya ya, si larutan NaCl-nya. Diuraikan menjadi NaCl menjadi Na+ plus Cl-. Nah, kita di reaksi katodanya, reduksi. Kita lihat di katodanya, lihat kationnya. Kationnya Na+. Na+ termasuk kemana? Ke golongan Na+ ke golongan 1A. 1A berarti dia termasuk golongan ini, maka yang direduksinya bukan Na+-nya, tapi airnya. Maka yang ditulis reaksi ini. Tulis ya. Reaksi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Nah, kemudian lihat di anodanya. Di anoda lihat elektrodanya. Elektrodanya PT. PT itu termasuk ke inert. Berarti PT ini susah bereaksi ya. Jadi lanjut ke sini. Maka lihat anionnya. Dilihat anionnya. Anionnya Cl-. Cl- termasuk sisa asam oksi? Bukan. Bukan, berarti anionnya dioksidasi. Nah, kebetulan ada contohnya ya di sini, 2Cl-. Jadi ditulis 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kita jumlahkan ya reaksi elektrolisisnya. Nah, ini 2 elektron coret karena sama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ditulis 2H2O plus 2Cl- menjadi 2OH- plus Cl2 plus H2. Nah, ini ya hasilnya reaksi elektrolisisnya. Nah, kita contoh lagi berikutnya. Tuliskan reaksi elektrolisis AlCl3 dengan elektroda Cu. Kita uraikan dulu AlCl3-nya. AlCl3 menjadi Al3 plus 3Cl-. Ini kationnya, ini anionnya. Reaksi yang terjadi di katoda. Kita lihat kationnya. Kationnya Al3+. Al3+ termasuk ke dalam golongan ini ya. Termasuk ke golongan ini. Berarti yang direduksinya bukan Al-nya, tapi airnya, pelarutnya. Jadi ditulis di sini
2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Kemudian di anodanya, reaksi di anodanya, kita lihat elektrodanya Cu ingat tidak? Bukan ya, bukan, berarti elektrodanya dioksidasi. Si Cu-nya berarti dioksidasi menjadi Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Nah, kita jumlahkan reaksinya. Ini elektronnya bisa dicoret. Jadi 2H2O plus Cu menjadi 2OH- plus Cu2 plus H2. Sekian. Ini tentang elektrolisis larutan. Nah, sekian pembahasan kita mengenai bab redoks dan elektrokimia. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dapat kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.